Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua rekan-rekan sejawat, guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan rekan-rekan seprofesi lainnya. Perkenalkan, di video kali ini saya memperkenalkan diri dulu. Izinkan saya untuk memaparkan diri. Nama saya Isum Sumiati. Kemudian saya adalah guru pengajar atau guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Unit kerjanya SMA Negeri 2 Bandung. Kemudian saya adalah DPK di SMA Pasundan 2 Bandung. Video kali ini akan memaparkan tentang permasalahan yang saya temui di bulan Juli tahun 2022 pada proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Laporan permasalahan proses kegiatan pembelajaran tatap muka mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di bulan Juli yang saya temui adalah masalah tentang kesehatan siswa. Kemudian di video kali ini akan dipaparkan secara terperinci dari mulai deskripsi permasalahan yang dihadapi, kemudian akar permasalahan, alternatif solusi, hasil pemecahan masalah, serta sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah. Untuk identifikasi atau deskripsi permasalahan yang dihadapi. Secara umum, setiap awal tahun pembelajaran dengan siswa baru selalu dilakukan identifikasi awal terhadap siswa berkaitan dengan riwayat penyakit, dengan atau kesehatan siswa yang akan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap aktivitas fisik atau pelaksanaan pembelajaran penjas pada umumnya. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh pengajar atau guru mata pelajaran penjas agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal dengan tidak mengabaikan faktor yang bisa membuat siswa tidak nyaman atau ada kendala pada saat mengikuti proses pembelajaran penjas. Dari hasil identifikasi tersebut, kemudian kita buat akar permasalahannya. Akar permasalahan yang muncul setelah identifikasi awal adalah ditemukannya indikasi adanya beberapa orang siswa yang memiliki riwayat penyakit yang secara umum dapat terpengaruh kondisinya dengan aktivitas fisik atau olahraga. Salah satu indikasi masalah kesehatan yang ditemui dari beberapa siswa dengan masalah kesehatan tersebut diantaranya adalah 1. Adanya siswa yang memiliki atau mengidap penyakit asma yang menurut pengakuan siswa termasuk asma yang kronis dan suka kambuh kalau melakukan aktivitas fisik. Yang kedua adalah ditemukannya beberapa orang siswa yang mengaku memiliki kelainan di tulang belakang atau skoliosis dengan derajat kemiringan atau kelainan yang berbeda-beda. Dari identifikasi awal tersebut, kemudian saya rangkum menjadi beberapa alternatif solusi awal. Dari akar permasalahan yang timbul, alternatif solusi yang pengajar lakukan adalah yang pertama, mencatat semua siswa yang memiliki masalah kesehatan yang benar-benar sekiranya dapat beresiko bagi kesehatan dan keselamatan siswa yang bersangkutan jika pembelajaran olahraga diberikan terhadap siswa dengan kasus kesehatan seperti di atas. Yang kedua, memahami dan mencari solusi bagi siswa dengan latar belakang kesehatan seperti di atas agar tidak merasa berbeda atau tersisihkan pada saat proses pembelajaran, dengan tidak mengabaikan masalah kesehatan yang mereka miliki. Yang ketiga, alternatif terakhir adalah disiapkannya jenis aktivitas pengganti atau tugas lain yang relevan dengan materi atau kompetensi mata pelajaran yang tidak bisa mereka ikuti proses pembelajarannya dengan optimal. Nah, dari alternatif solusi tersebut kemudian kita cari atau terbentuklah hasil pemecahan masalah. Hasil pemecahan masalahnya itu hasil pemecahan masalah tentang kesehatan atau jenis riwayat penyakit siswa yang ditemui pada identifikasi awal siswa, maka dapat diambil pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang memiliki riwayat penyakit asma yang sekiranya penyakit asmanya dapat kambuh atau bertambah parah dengan aktivitas olahraga yang benar-benar dapat menyebabkan kegawatan medis, dapat melapor atau memberitahukan guru pada saat materi pembelajaran penjas atau olahraga yang benar-benar dapat menyebabkan penyakitnya kambuh. Sebagai contoh sederhana, siswa yang memiliki penyakit asma tidak diperkenankan mengikuti tes lari sprint
karena kondisi pada pelaksanaan tes lari sprint dapat dikategorikan sebagai salah satu materi di mana penyakit siswa dapat kambuh. Hal ini didasarkan pada kejadian sebelumnya yang dialami siswa pada saat mengikuti pelajaran penjas sebelumnya atau pada saat sekolah sebelumnya di jenjang yang lebih rendah. Yang kedua, siswa tetap hadir di lapangan dengan berpakaian olahraga sama seperti siswa yang lainnya dan tetap mengikuti proses pembelajaran sampai batas yang nyaman mereka bisa mengikuti seperti pemanasan atau bentuk latihan lainnya. Hal ini diberikan agar siswa tetap dapat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dengan teman sekelasnya sehingga tidak timbul anggapan eksklusivitas atau siswa merasa tersisihkan. Yang ketiga, apabila siswa benar-benar tidak mampu mengikuti proses pembelajaran dengan kondisi kesehatan yang dimiliki, maka siswa memiliki alternatif lain atau tugas pengganti tes yang dapat mereka kerjakan sesuai dengan kompetensi atau indikator pembelajaran yang diteskan. Nah, dari poin 1 sampai dengan poin 4, yang poin 5 adalah sumber rujukan pemecahan masalah. Dengan melihat materi awal pembelajaran penjas adalah aktivitas kebugaran jasmani, yang salah satu bentuk tesnya adalah lari dengan tingkat kecepatan dan beban yang berbeda, maka sumber yang menjadi rujukan pemecahan masalah kesehatan siswa dengan latar belakang penyakit seperti di atas, pengajar mengambil beberapa referensi rujukan sebagai berikut. Menurut Profesor Dr. Faisal Yunus, spesialis paru dari Rumah Sakit MH Tamrin, yang saya kutip dari artikelnya, beliau menjelaskan bahwa setiap orang memiliki faktor pencetus kambuhnya asma yang berbeda. Ada orang yang asmanya kambuh karena kelelahan setelah beraktivitas. Lalu pertanyaannya, bolehkah pasien asma berolahraga? Dari artikel tersebut dijelaskan bahwa ketika berolahraga tubuh akan menjadi fit dan sehat. Namun bagi beberapa orang, olahraga justru dapat memicu kambuhnya asma atau dikenal dengan exercise induced asthma. Lantas, bolehkah pasien asma berolahraga? Beliau juga menjelaskan bahwa kejadian exercise induced asthma itu biasa terjadi setelah olahraga yang berlebihan atau dilakukan dengan cepat dan singkat seperti lari sprint dan main basket. Itu yang menjadi salah satu catatan yang menjadi sumber rujukan bagi pengajar, khususnya saya, sebelum melaksanakan proses pembelajaran penjas. Kenapa sih hal ini atau kondisi ini bisa terjadi? Hal ini karena terjadinya penyempitan saluran pernapasan yang dinamakan dengan exercise induced bronchospasm. Itu yang menjadi rujukan pertama. Kemudian untuk rujukan yang kedua untuk siswa dengan jenis penyakit skoliosis atau kelainan tulang belakang. Sumber rujukan yang saya gunakan adalah untuk siswa yang memiliki kelainan pada tulang belakang berdasarkan beberapa referensi rujukan sebagai berikut. Yang menentukan boleh tidaknya seseorang dengan skoliosis berolahraga adalah tingkat derajat kelengkungan dari skoliosis dan lokasi dari skoliosis. Jika berdasarkan hasil evaluasi dokter derajat kelengkungan masih ringan, biasanya masih diperbolehkan melakukan aktivitas olahraga yang tidak terlalu memberatkan tulang belakang. Itu catatan yang pertama sebagai rujukan. Yang kedua, jadi jangan bingung kalau ada orang dengan skoliosis yang boleh fitness dan ada juga yang tidak boleh karena perbedaan derajat kelengkungan dan lokasi dari skoliosis itu sendiri. Mengangkat beban berat berpotensi menyebabkan nyeri hebat dan pergeseran skoliosis yang lebih jauh. Jadi untuk mengetahui pasti boleh tidaknya siswa melakukan aktivitas fitness atau angkat beban, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter ahli tulang atau ortopedi dan dokter rehabilitasi medis untuk menentukan olahraga jenis apakah yang diperbolehkan pada seseorang dengan kondisi skoliosis. Skoliosis tidak semuanya memerlukan penanganan medis. Seperti misalnya skoliosis ringan pada anak dan remaja, biasanya dokter cukup memantau perkembangannya saja karena kelengkungan tulang pada anak dan remaja bisa kembali lurus. Ini yang menjadi salah satu catatan bagi saya sebagai pengajar penjas untuk menentukan boleh tidaknya siswa mengikuti proses pembelajaran penjas berdasarkan referensi atau rujukan permasalahan yang saya hadapi. Jadi
Jika skoliosis yang kelengkungannya sudah cukup berat atau pada orang dewasa biasanya diperlukan tindakan fisioterapi dengan pemasangan penyangga tulang belakang atau bahkan hingga tindakan operasi. Nah, dari hal inilah maka salah satu rujukan di atas, permasalahan kesehatan siswa yang kedua sangat diperlukan komunikasi dengan orang tua siswa yang bersangkutan dan rekam medis atau catatan diagnosa dari dokter yang menangani masalah kesehatan siswa tersebut agar dapat diketahui dengan jelas tingkat kesehatan dan masalah kesehatan siswa, hubungannya dengan kemampuan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran PENJAS selanjutnya. Demikian laporan permasalahan yang saya hadapi di proses pembelajaran tatap muka pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di bulan Juli. Semoga apa yang saya paparkan di permasalahan ini bisa juga menjadi masukan bagi teman-teman atau rekan-rekan guru olahraga semua agar bisa menjadi salah satu sumber referensi pada saat kita akan melakukan aktivitas pembelajaran olahraga di awal tahun pembelajaran. Alangkah baiknya kita melakukan identifikasi awal atau mendeskripsikan masalah-masalah siswa sehingga pembelajaran proses tatap muka atau pembelajaran olahraga atau PENJAS di sekolah bisa nyaman, bisa aman, dan bisa dinikmati oleh siswa sehingga siswa sangat antusias untuk mengikuti proses pembelajaran PENJAS. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.